Episode 2341. Ruang yang aneh. Xiaoyan dan Suner berada di tepi dunia vulkanik di dalam aula batu. Melihat dunia lava vulkanik yang sangat besar, keterkejutan masih melekat di hati mereka. Istana Dewa Racun memiliki warisan yang panjang, namun keterampilan bertarung tersebut terkait erat dengan racun. Sekarang, melihat gulungan di kawahnya, yang dikenal sebagai tingkat teknik keabadian besar, dan belum ada yang berhasil mengembangkan gulungan keterampilan bertarung, Xiaoyan mau tidak mau merasakan asal-usul yang sama. Tidak diragukan lagi, itu adalah fluktuasi unik yang terjadi pada klan Xiao mereka. Kata Suster Xiao Yixian, itu benar. Gulungan keterampilan Dou ini berisi segel yang sangat kuat dari klan Xiao. Tidak ada yang bisa berhasil mengolahnya kecuali mereka kuat dalam klannya sendiri. Memikirkan Dewa Racun Xuanhe, pada awalnya aku tidak memikirkan langkah ini. Sun Er tersenyum manis. Ayo pergi ke kawah dulu. Bahkan jika ada hubungan antara fluktuasi klan Xiao, mungkin bukan hal yang mudah untuk mendapatkan gulungan itu. Xiaoyan mengangguk dan melihat dunia lava di kawah di kejauhan. Sepertinya ada aura menakutkan di bawah lahar. Pada saat itu, kecepatannya akan semakin cepat, dan dengan perlindungan api suci, suhu panas di lahar vulkanik tersebut tidak layak untuk disebutkan bagi keduanya. Setelah berjalan selama 10 menit, saya dengan mudah sampai di dunia lava kawah. Ini adalah ruang api yang sangat panas. Di bagian bawah ruang terdapat aliran lumpur lahar merah panas. Di tengahnya terdapat gulungan kuno dengan api merah di sekujur tubuhnya, diam-diam mengambang di tengah semburan lumpur lava. Semua ketenangan dan ketenangan saat ini disebabkan oleh aliran magma panas di bawah, akumulasinya tipis, dan kekuatan luar biasa terus meluap. Jika tidak ada cukup kekuatan untuk mendukung, saya khawatir dunia ini adalah area terlarang bagi manusia. Ho, tepat ketika dia sampai di kehampaan magma, fluktuasi aneh semacam itu datang, dan langsung menyebabkan kekuatan garis klan di antara alis Xiaoyan melepaskan sentuhan kekuatan lembut. Kekuatan garis klan menggemakan gulungan yang mengambang di magma di bawah. Saudara Xiaoyan, Suner bergumam pelan, dan mata indahnya tiba-tiba menunduk. Sepertinya ada beberapa makhluk menakutkan di dunia magma yang dikelilingi oleh api merah menyala. Api suci, Tato Klan. Xiaoyan jelas juga merasakan makhluk misterius di dunia bawah, sehingga api suci di tubuhnya dan tanda di antara alisnya ditampilkan. Petik 2. Dengan kekuatan yang diberikan Xiaoyan, di bawah aliran lumpur magma yang hanya bergerak sedikit di bawahnya, ia kembali tenang. Makhluk misterius yang bersembunyi di kehampaan di bawah sepertinya terpana oleh kekuatan Xiaoyan. Ho, biarkan aku melihat gulungan keterampilan bertarung apa yang tersisa di tangan senior kita dari klan Xiao. Xiaoyan mengangguk dengan berat, api suci berwarna kaca meluap ke seluruh tubuhnya, dan perlindungan tubuhnya dijahit erat, dan garis klan di antara alisnya perlahan disentuh, mengirimkan gelombang yang sangat ramah. Wong Bas. Xiaoyan diselimuti api, dan berjalan menuju dunia magma di bawah, selangkah demi selangkah, fluktuasi api di pikirannya tidak bisa lagi disembunyikan. Kekuatan tempur tirani disebabkan oleh kombinasi latihan, keterampilan bertarung, dan pengalaman bertempur. Puff, setiap kali dia mengambil langkah, tekanan mengerikan yang dihasilkan dalam kehampaan di sepanjang jalan benar-benar membuat kulit Xiaoyan tegang, dan bahkan kekuatan seluruh tubuhnya berkontraksi hingga tingkat yang aneh. Retakan, berjalan terus-menerus, kekosongan di sekitar tubuhnya menjadi terdistorsi, dan semburan suhu yang menyesakkan mengalir ke wajahnya. Xiaoyan hanya menelan api yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik. Kalau tidak, kekuatan api ini saja sudah cukup untuk melelehkan Xiaoyan. Bang bang bang, menahan serangan racun api yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang, Xiaoyan mendatangi gulungan itu, tangannya tiba-tiba terulur, dan dia memegangnya erat-erat. Ledakan, saat Xiaoyan melepas gulungan itu, dunia magma asli berguling dan meraung, dan kekuatan api yang ganas menjadi sunyi untuk beberapa saat, dan seluruh dunia api menjadi sangat sunyi. Ledakan, hanya dengan memegang gulungan itu, aura dingin kuno jatuh dari gulungan itu, dan kekuatan mengerikan itu cukup untuk menghancurkan orang kuat manapun menjadi bubuk. Berdengung. Tepat ketika kekuatan misterius ini hendak membunuh Xiaoyan, kekuatan yang berasal dari keluarga Xiao tercurah, dan itu musnah dalam waktu singkat. Saudara Xiaoyan, apa ini? Pada saat ini, Suner juga berlari ke depan dengan penuh minat. Wah, Xiaoyan menutup matanya, tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun, tapi perlahan menyuntikkan kekuatan garis klan di antara alisnya ke dalam gulungan. Pada saat itu, aura tua yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun perlahan-lahan dilepaskan dari gulungan itu, dan gulungan yang awalnya tertutup juga tersebar di depan Xiaoyan dan mereka berdua sedikit demi sedikit. Keterampilan rahasia klan Xiao. 4 tanda kata yang cemerlang keluar dari gulungan itu, dan kekuatan tak terlihat menyengat tubuh Xiaoyan hingga sedikit gemetar, tapi lebih dari itu adalah sentuhan kegilaan dan kegembiraan. Seni abadi yang hebat, gerbang api penyucian. Ledakan. Raungan wanita yang sudah lama terdengar, dan tiba-tiba sebuah gerbang batu hitam kuno diam-diam jatuh dari gulungan. Tepat setelah jatuh, seluruh dunia api bergetar tiba-tiba, dan kemudian gerbang batu hitam yang ditutupi dengan rune menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menekan seluruh dunia tempat mereka berdua tinggal. Di atas gerbang batu, sepotong api hantu hitam meledak, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Bidang, Suner merasakan api hantu hitam meluap dari gerbang batu hitam, tubuh halusnya sedikit bergetar, sepertinya kekuatan semacam ini tidak terlalu membandel dibandingkan dengan api suci.
Ini bukan domain, tapi keterampilan bertarung ini mungkin berhubungan dengan dunia neraka. Sepertinya apa yang disebut Dewi Perang dari klan Xiao ini mungkin ada hubungannya dengan dunia neraka. Pada saat ini, cahaya kaca Xiaoyan muncul di sekujur tubuhnya, berdiri seperti dewa perang dari zaman kuno hingga sekarang. Ledakan, gerbang api penyucian membengkak, dan setelah nafas, tekanan mengerikan yang tak terlukiskan menetes dari gerbang api penyucian. Keturunan yang menarik. Awalnya, saya hanya ingin meninggalkan kekuatan ini untuk memperingatkan dunia, tapi saya tidak menyangka ini akan menjadi suatu kebetulan. Karena ini masalahnya, aku akan mengirimimu banyak uang. Gerbang api penyucian, hukum alam. Suara manis itu terdengar perlahan, dan tiba-tiba energi hitam keluar dari gulungan itu dan disuntikkan ke pintu api penyucian. Pada saat ini, kekosongan di seluruh dunia api bergetar, dan api hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari gerbang api penyucian. Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu pecah dan hancur. Kekuatan semacam itu, bahkan jika kekuatan Xiaoyan dan mereka berdua dikumpulkan hari ini, mungkin akan tetap sama. Situasi yang mematikan. Keturunan klan Xiao, ikuti panduan saya dan bangun domain reinkarnasi. Suara samar terdengar, dan api hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari gerbang api penyucian tampak suram dan jahat, tetapi mereka membentuk bayangan hitam di puncak dunia api ini. Xiaoyan dan Suner tidak bisa menahan nafas dan terkejut oleh bayangan hitam itu, tapi fluktuasi garis klan antara alis dan suara yang pertama membuatnya sangat mudah untuk menebak identitas mereka. Klan Xiao, Dewi Perang, Xiao Lingshan. Puncak, episode 2342. Wong Bas. Di seluruh ruangan, gerbang batu hitam perlahan dibangun, dan gerbang api penyucian yang tampak luas ini mulai menggeliat hebat setelah suaranya jatuh. Selama menggeliat, api hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya, diikuti oleh pecahan puing-puing hitam yang mengambang, samar-samar seolah-olah sedang membangun sesuatu yang istimewa. Keturunan dari keluarga Xiao, Xiaoyan. Xiaoyan berdiri tegak, dan segera berkata dengan hormat kepada bayangan yang menghilang, para senior dari keluarga Xiao, tidak peduli siapa mereka, sudah cukup untuk diperlakukan dengan hormat. Gerbang api penyucian. Ini adalah volume keterampilan bertarung dengan atribut api yang terkenal dengan kekuatan serangan dan kekuatan represifnya. Tapi menurutku kamu memiliki banyak api suci di tubuhmu, jadi mari kita bangun domain reinkarnasi sekarang. Domain reinkarnasi, istana tabu, muncul. Suara samar bergema di kehampaan, suaranya seindah mata air, menyegarkan, dan aura pembunuh yang kejam di dalam hati menghilang seketika tanpa jejak. Saudara Xiaoyan, lihat. Saat suara terakhir Xiao Lingshan jatuh, tiba-tiba di seluruh dunia api, pintu hitam kuno yang misterius membengkak, dan rune misterius yang gelap, seolah-olah tertarik oleh suatu jenis, membengkak dalam sekejap, mengisi semua kekosongan di seluruh dunia. Penuh, aura ketakutan yang mendalam perlahan tercurah. Ledakan. Pada saat yang sama, garis klan di tubuh Xiaoyan dan Fen Jue bergerak bersamaan, dan sensasi sentuhan yang tak terkendali muncul secara spontan. Tampaknya semua kekuatan di tubuhnya mencoba meledakkan pintu hitam misterius itu dengan fluktuasi yang aneh. Ini adalah gerbang api penyucian, dan kekuatan represif serta kekuatan serangan yang terkandung di dalamnya luar biasa, tapi apa domain reinkarnasi? Alis Xiaoyan berkerut, dan untuk beberapa saat dia tidak melepaskan kekuatan api suci untuk bergabung dengan gerbang api penyucian yang dalam. Domain reinkarnasi, ini adalah domain khusus untuk reinkarnator. Lepaskan, anak kecil. Ada suara tajam didu, dan aura yang sangat rakus muncul di atas gerbang api penyucian yang dalam, jauh sekali. Puff. Saat berikutnya, domain api suci, dan kekuatan lain yang telah diam di tubuh Xiaoyan, benar-benar dicurahkan keluar dari tubuh, dan segera dicurahkan menuju gerbang api penyucian yang dalam. Wilayah reinkarnasi, gerbang api penyucian, istana tabu. Putraku dari keluarga Xiao, bagaimana bisa ada orang yang lemah? Hahaha, tawa gila yang arogan dan tanpa hambatan terdengar, dan tiba-tiba di seluruh dunia api, kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya menjadi sunyi, pintu-pintu misterius api penyucian meluas dengan cepat, dan langsung berubah menjadi aula baizang yang penuh dengan sinar cahaya berkaca-kaca, perlahan berbaris di depan Xiaoyan dan keduanya. Melangkah keluar satu langkah, melangkah ke dalam apa yang disebut domain reinkarnasi, aula tabu, kekuatan mengerikan mengalir kemana-mana, dan kekuatan itu tampaknya melampaui semua kekuatan yang dimiliki Xiaoyan sekarang. Saudara Xiaoyan, domain samsara. Ini adalah wilayah reinkarnasi. Merasakan lagi dan lagi, kekuatan mengerikan yang terkandung di aula kaca ini, dan bahkan udaranya dipenuhi dengan bau yang menyesakan, dan mata Sun penuh dengan kegembiraan. Domain tersebut adalah papan nama dari pertarungan abadi bintang 7 atau 8. Meskipun kekuatannya melemah setelah memasuki reinkarnasi, peran dan prestise domain tidak dapat diabaikan. Terutama domain reinkarnasi semacam ini yang dibangun dengan kekuatan reinkarnasi dan api suci, dikombinasikan dengan kekuatan tiga kekuatan Xiao Lingshan, kekuatannya sungguh mengerikan. Saudara Xiaoyan, biarkan aku mencobanya. Setelah beberapa saat, melihat aula dalam keadaan sepi ini, Suner tersenyum main-main. Dia hanya tahu tentang nama termasyur domain samsara dari segel samsara. Yah, hati-hati. Xiaoyan mengangguk, tapi dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa kuil tabu berlapis kaca ini dipenuhi dengan kekuatan kuno, dan kekuatan ini benar-benar layak untuk dia kendalikan.
Begitu musuh ditarik ke dalam kuil tabu, di bawah penindasan berbagai kekuatan, akhirnya berakhir dengan gerbang api penyucian. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik nyata, Xiao Yan saat ini tidak takut. Teknik keabadian kecil, teknik keabadian tengah, teknik keabadian hebat. Apakah kamu sudah mencapai level dewa seperti ini? Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hal ini. Saat Xiao Yan menundukkan kepalanya dan bergumam, Suner melangkah maju dan langsung melangkah ke tanah kaca kuil tabu. Sisi, baru saja melangkah ke aula tabu, rasa kagum yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari hati, dan bahkan ketika melihat ke pintu di sekitar aula, yang ditutupi dengan garis-garis kaca dan garis-garis hitam, rasa takut yang berdebar diam-diam mengalir dari dasar tubuh Suner, jantung, keluar. Saudara Xiao Yan, aku akan menyerang. Suner tersenyum manis, dan kemudian segel reinkarnasi mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, tangan giok ramping melambai, 10 burung gagak emas api emas, seperti 10 pelayan setia, merangkak di belakang mereka. 10 gagak, matahari bersinar. Suner mendengus dingin, dan sinar cahaya keemasan yang agung memancar, langsung memenuhi seluruh istana terlarang berukuran 100 sesang, aura suci yang tak berujung bertahan untuk waktu yang lama, dan meledak ke arah Xiao Yan yang berdiri di tengah dari aula. Tabu, Xiao Yan membuka mulutnya dengan beberapa keraguan, suaranya meremehkan, dan tidak ada penindasan. Segel reinkarnasi Suner dan serangan kekuatan api suci, jika kekuatan Xiao Yan sebelumnya digunakan, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi sekarang tampaknya ada semacam perubahan damai. Ledakan, 10 gagak emas yang Suner tampaknya mampu menghancurkan segalanya sebenarnya sangat tertekan ketika mereka melompat. Segera ketika mereka bersentuhan dengan Xiao Yan, kekuatan kuno hitam dan cahaya kaca berkedip-kedip, tanpa ragu-ragu, serangannya langsung dimusnahkan di udara, bahkan tanpa menimbulkan riak energi apapun. Retakan, Suner memandang Xiao Yan dengan heran, mencoba mendeteksi misterinya, tetapi tanah di bawah kakinya sedikit runtuh, dan nafas berat langsung menekan tubuh halus itu. Puff, kekuatanku. Pada saat berikutnya, bibir merah Suner terguncang, seolah-olah kekuatan di tubuhnya telah ditekan lebih dari 10 kali. Diri saat ini seperti dikuras seluruh kekuatannya oleh kuil tabu dan dibuang ke ruang tak bernyawa di luar alam. Keputusasaan, panik, ketakutan, teriakan, segala macam emosi mengalir dari mata Suner, dan bahkan pemandangan berdarah nyata perlahan muncul di depan Suner. Kekuatan misterius mengalir dari portal di sekitar kuil tabu, menekan kekuatannya sendiri, mengikis jiwanya, dan menekan kulitnya sendiri, penindasan yang unik. Guru, orang dari keluarga Xiao ini sebenarnya adalah utusan neraka di dunia neraka. Tampaknya yang disebut Raja Dewa, saya khawatir itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao ini. Bagaimanapun, kuil tabu ini adalah salah satu tanda di dunia neraka. Ledakan. Pada saat ini, gelang artefak Dewa Sun berdengung dan kekuatan artefak Dewa muncul. Dengan kendali kekuatan Xiao Yan, seluruh kuil tabu dan gerbang api penyucian menghilang begitu saja. Di domain reinkarnasi ini saja, kekuatan kuil tabu begitu kejam. Jika gerbang api penyucian dan beberapa cara lain ditambahkan, kekuatan tempur Xiao Yan mungkin akan meningkat secara eksponensial. Puncak, episode 2343. Kekuatan gabungan dari gerbang api penyucian dan kuil tabu agak terlalu mengerikan, dan agak sulit dikendalikan. Jika di luar kendali, saya khawatir itu juga akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Setelah beberapa pengujian, Xiao Yan juga menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Dengan kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat pertama saat ini, dia masih tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatan penuh dari domain reinkarnasi. Saudara Xiao Yan dulu bisa bertarung melampaui barisan, sebagian besar karena lawannya adalah ras jahat dari luar wilayah, dan dengan bantuan tekanan api suci, tentu saja tidak menjadi masalah untuk bertarung melampaui barisan. Pembangkit tenaga manusia di 1000 dunia besar yang kita temui saat ini semuanya adalah pemimpin di wilayahnya masing-masing, jadi kekuatan dan latar belakang mereka sangat luar biasa, dan akan sangat sulit untuk bertarung melampaui batas. Namun, Suner percaya bahwa saudara saat ini Xiao Yan, dengan peningkatan domain reinkarnasi ini, saya khawatir akan sangat sulit menemukan lawan di peringkat reinkarnasi kedua. Suner tersenyum tipis dan merasa bahagia untuk Xiao Yan. Baiklah, ayo pergi. Xiao Yan secara alami tahu apa yang dimaksud Suner, dan segera mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap rambut Suner, dan segera mengembalikan dunia menjadi tenang, dan pergi dari sini bersama Suner. Waktu berlalu, Xiao Yan dan keduanya memasuki aula batu hanya selama 20 hari. Selama periode ini, seluruh istana Dewa Racun tampak sangat tidak seimbang. Gong Liumen mulai sibuk. Jika ada eksistensi yang memiliki tanda Dewa Racun, pil 10.000 racun, dan warisan segel reinkarnasi Dewa Racun, jika tidak ada kecelakaan, mungkin itu adalah generasi berikutnya dari Dewa Racun, yang juga merupakan akarnya, penyebab perselisihan tersebut. Hanya saja selama 20 hari ini, baik itu istana Len Yue maupun istana Yao Yue, kepala dari ketiga istana tersebut, mereka selalu menjaga perilakunya yang sangat pendiam, bahkan istana tetua tertinggi yang bahkan berada di atas ketiga istana tersebut tidak melakukannya, pernah disentuh oleh siapapun, jejak, aneh. Menurut spekulasi beberapa orang yang teliti, mereka sepertinya sudah tertidur dan belum bangun, atau mereka telah dihalangi oleh orang yang teliti dari berita tentang Xiao Yixian. Akar penyebabnya tidak diketahui. Dua tamu terhormat, kepala istana mendapat undangan. Xiao Yan dan keduanya baru saja meninggalkan aula batu dan keluar dari aula batu.
Seorang prajurit berbaju besi dengan wajah serius telah menunggu lama sekali. Melihat keduanya, dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Apakah terjadi sesuatu?" Suner memperhatikan suasana yang sangat aneh di mata prajurit penjaga itu. Tidak terjadi apa-apa, hanya saja tuan istana dan beberapa orang dewasa khawatir dengan situasi yang terlalu sepi ini, jadi mereka secara khusus mengundang dua tamu terhormat untuk datang. Para penjaga menggelengkan kepala dan berkata bahwa istana Jingyue mereka tidak bertempur seperti dua istana lainnya, tetapi sangat bersatu, tetapi situasi inilah yang membuat bawahan mereka semakin takut. Di tiga istana, begitu sesuatu terjadi, pembangkit tenaga listrik yang tinggal di bawah istana mungkin tidak akan luput dari kesialan. Kalau begitu tolong pimpin jalannya. Xiao Yan tersenyum sedikit. Tepat setelah berbicara, ketiganya berubah menjadi meteor dan tersapu di rumah pusat istana Jingyue. Jelas, hal berikutnya yang harus dihadapi adalah pembangkit tenaga listrik istana kedua yang paling sulit di seluruh istana Dewa Racun. Tuan istana, seseorang telah tiba. Tak lama kemudian, ketiganya sampai di tempat tujuan dengan lancar. Ini adalah lembah dengan pemandangan yang indah. Ada sebuah alun-alun besar di tengah lembah. Alun-alun semuanya dilapisi dengan batu biru. Ada kumpulan samar kabut beracun yang tertinggal di bawahnya, dan tampaknya beberapa serangga beracun sedang berhibernasi di bawah. Begitulah Rao, alun-alun luas ini masih menjadi tempat langka dan penting di istana Jingyue. Setiap peristiwa besar di istana akan dimulai di sini. Xiao Yan, Suner, istana Master Jingyue tampak khawatir saat ini, dan tidak ada sikap yang kuat. Saat ini, di alun-alun, hanya ada penguasa istana dan seorang lelaki tua murung yang dikelilingi ular berbisa, yang sepertinya merasakan sensasi kesemutan di kulit kepala. Ini adalah wakil penguasa istana Jingyue kami, lelaki tua ular berbisa. Kepala istana Jingyue memandang Xiao Yan dan keduanya secara acak, dan berkata, sambil mengerutkan kening sepanjang waktu, seolah ada sesuatu yang memalukan. Apakah kedua orang VIP ini yang menyelamatkan orang suci? Melihat mereka hari ini, mereka benar-benar pantas menjadi pahlawan. Orang tua ular berbisa di samping berbicara, meskipun suaranya membuat orang merinding, tapi kata-katanya sangat baik. Ular berbisa itu bersikap sopan. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan tersenyum. Ngomong-ngomong, skill bertarung bergulir di aula batu. Sepertinya dia teringat sesuatu, kata Xiao Yan sedikit, hal semacam ini jelas masih perlu dijelaskan kepada mereka, jika tidak maka hanya akan menyia-nyiakan kesempatan yang diperjuangkan peri medis kecil itu. Gulungan di aula batu itu sangat misterius, dan sudah lama tidak ada yang bisa menyentuhnya. Masuk akal jika gagal. Orang tua ular berbisa itu mengulurkan tangan dan menyentuh ular berbisa di tubuhnya dengan senyuman di wajahnya. Senior salah paham, keterampilan bertarung bergulir itu telah aku taklukkan. Xiao Yan berbicara dengan ringan, tapi suaranya penuh kebanggaan. Golum, mendengarkan kata-kata Xiao Yan, mata ular tua berbisa itu sedikit menyipit. Aula batu itu, bahkan tuan istana dan yang lainnya telah masuk secara pribadi, tetapi nafas yang terkandung di dalamnya, bahkan jika mereka bergabung, itu tidak akan membantu. Mendengarkan suara Xiao Yan sekarang, tiba-tiba ada perasaan diangkat tanpa alasan. Baiklah, ini bukan waktunya membicarakan hal-hal ini. Istana Master Jingyue jelas merasakan aura samar dari tubuh Xiao Yan, dan segera berbicara. Aku memanggilmu ke sini, terutama untuk membicarakan sesuatu. Kekuatan gadis suci tidak cukup untuk meyakinkan publik, jika aku bisa memberkati salah satu kekuatannya di tubuhku, aku akan mampu menanggapi setiap panggilan dan menjadi generasi baru Dewa Racun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Istana Dewa Racun. Jadi, apakah kamu mengerti? Ekspresi penguasa istana Jingyue serius, dan implikasinya sangat jelas. Seseorang ingin membunuh peri dokter kecil. Xiao Yan dan Suner saling memandang, masih sedikit khawatir tentang hal yang sudah lama mereka ketahui. Puff! Dengan suara, sebuah gulungan yang terbungkus cahaya putih muncul dari pergelangan tangan putih Putri Jingyue. Apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan mencium ki pertarungan beracun yang sangat agung darinya. Ini adalah seni abadi tingkat atas, sarang bunga Wanpo. Seni abadi terbaik, itu adalah teknik bertarung yang melampaui teknik keabadian agung, dan kekuatannya cukup untuk mengguncang dunia. Pemilihan Dewa Racun sedang bergejolak, jadi kita harus bersiap sepenuhnya. Sepertinya ada masalah dengan istana tetua tertinggi. Dengan kekuatan istana Jingyue kita sendiri, kita tidak dapat melindungi gadis suci. Jika mereka bergabung dengan dua istana lainnya. Keduanya berbicara secara langsung dan tanpa penutup apapun. Perlu aku membawa buku seni abadi tingkat atas ini ke istana tetua tertinggi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia sadar. Seorang wakil kepala istana dan wakil istana Leng Yue telah mencapai tingkat kuasi keempat. Tentu saja, level itu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi, menambahkan bahwa orang ini mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga, mau tidak mau bisa menebak dengan benar. Ya, itu juga merupakan pilihan terakhir. Begitu pembangkit tenaga listrik istana tetua tertinggi terbangun, situasinya akan hancur total. Tapi, apakah istana tetua tertinggi layak untuk ditanggapi? Jika demikian, wajah Xiao Yan berubah pucat. Hanya ada beberapa orang kuat di istana tetua tertinggi, dan mereka semua diakui oleh Dewa Racun, dan mereka adalah kepercayaan istana Dewa Racun kita saat ini. Mereka mendukung Dewa Racun yang baru lebih dari yang saya takutkan, kuat. Petik 2. Jadi kamu bisa yakin. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan dia?
Di kolam racun di samping, pergi saja jika kamu mau. 10 hari kemudian, pemilihan Dewa Racun akan dibuka sepenuhnya. Suara samar, Istana Dewa Racun berikutnya, saya khawatir tidak akan damai. Garis bawah, episode 2344. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Istana Master Jing Yue dan ular tua berbisa, keduanya mengikuti jalan di atas alun-alun dan berjalan menuju kolam beracun di belakang gunung. Saudara Xiaoyan, kekuatan seni abadi tingkat atas ini. Sepanjang jalan, Sun Er berkata sedikit cemas. Kekuatan gulungan keterampilan bertarung ini tidak ada habisnya, dan setelah dilepaskan, sebagian besar Istana Dewa Racun akan musnah seluruhnya. Gulungan ini hanyalah perkenalan. Setelah dihancurkan, fluktuasi keterampilan bertarung yang tercatat di dalamnya akan datang sepenuhnya. Saya ingin datang ke guru Istana Jing Yue untuk membuatnya, tetapi juga dengan susah payah. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpannya, dan tidak sulit untuk merasakannya dari akal sehatnya. Gulungan keterampilan bertarung semacam ini hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri, dengan kekuatan satu orang atau kekuatan semua orang, untuk menampilkan kekuatan keterampilan bertarung tirani tertentu. Akibatnya, kekuatan khusus digunakan untuk menekan segel pada gulungan itu. Meski berbeda dengan skill bertarung sebenarnya, namun kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Banyak cara membosankan yang mampu membentuk gulungan keterampilan bertarung yang sangat berharga ini. Ayo pergi dan temui dokter kecil itu dulu. Setelah selesai berbicara, keduanya berjalan menuju Poison Pond. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Xiaoyan melihat pegunungan kabut beracun yang menyeramkan. Di pegunungan kabut beracun, banyak kabut beracun dan serangga beracun yang mengandung racun mematikan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, yang merupakan pemandangan neraka yang cukup tragis di bumi. Aneh, nafas di sini. Xiaoyan mengerutkan kening sebelum melangkah ke pegunungan kabut beracun untuk mencari makhluk medis kecil yang abadi, dan kemudian tulisan inti dari gerakan ilahi dalam pil Nigong di dalam tubuhnya melayang keluar tak terkendali, dan noda sinar cahaya merah membias keluar. Sisi, tepi pegunungan kabut beracun diterangi oleh sinarnya, dan sebenarnya ada banyak benang sutra hitam pekat yang muncul. Di atas benang sutra hitam ini, terdapat energi kematian yang sangat agung, dan kepadatannya telah mencapai titik di mana kulit kepala terasa kesemutan. Formasi kabut racun, kolam racun, orang-orang ini sangat pemalu. Pada saat ini, di sudut mulut Xiaoyan, niat membunuh dingin yang telah lama hilang perlahan muncul. Jika kamu memindahkan peri medis kecil itu, maka bayarlah dengan nyawamu, bahkan jika kamu adalah penguasa istana tertentu. Aura pembunuh yang kejam menyembur keluar, dan tiba-tiba darah merah bersinar, di bawah perlindungan prasasti inti, seperti memasuki tanah tak bertuan, dengan mudah menghancurkan benang kematian dari formasi kabut beracun, dan berjalan menuju kolam racun bagian dalam. Di pegunungan kabut beracun, ada banyak tempat kurungan. Bagaimanapun, ini adalah salah satu tempat di mana kepala istana dan yang lainnya berlatih setiap hari, jadi akan memakan banyak waktu untuk berjalan dari pegunungan kabut beracun ke kolam racun. Apa? Di kolam racun, seluruh tubuh dikelilingi oleh kabut hijau beracun, dan genangan air dan susu dengan warna berbeda terus diaduk di dalam kolam. Bagi praktisi seperti mereka yang mempraktikkan seni racun, kekuatan racun lebih menarik daripada kekuatan apapun. Puff! Di permukaan kolam racun yang awalnya tenang, terdengar sedikit suara air pecah, dan tiba-tiba sesosok tubuh perlahan menjulurkan kepalanya keluar dari bawah air. Pada saat ini, di kolam racun yang mengerikan dan menakutkan, sosok dengan sosok yang mempesona perlahan-lahan mengangkat dahinya keluar dari air, mengibaskan rambut tipisnya sesuka hati, dan berdiri samar di permukaan kolam. Rambut ramping melekat pada bahu harum yang sedikit mempesona, yang terlihat sangat menawan dan menawan. Racun yang mengandung fluktuasi mengerikan di tubuh perlahan mengalir dari kulit seputih salju, menetes ke bawah, dan menimbulkan gelombang di permukaan kolam. Riak energi kekerasan. Aku tidak tahu apakah Xiaoyan bisa mendapatkan gulungan itu. Seharusnya tidak sulit untuk memiliki identitas sebagai keturunan keluarga Xiao. Setelah meninggalkan kolam, Xiao Yixian melambaikan tubuh halusnya sesuka hati, dan segera membiarkan racunnya terhirup dengan lebih baik ke dalam tubuh, tetapi dia membuka mulutnya tanpa sadar, dan kekhawatiran serta pikiran di benaknya tidak ada habisnya. Wong Bas. Saat berikutnya, di kolam racun, permukaan kolam yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak, dan semburan fluktuasi energi yang hebat menyapu, seolah-olah ada nafas lain yang masuk ke sini. WHO. Keluar. Dengan mendengus dingin, tubuh halus dokter kecil itu muncul dari kolam racun dan berjongkok di kehampaan, dengan mata terfokus, disertai dengan dua pelatihan energi hijau zamrud yang sangat kejam, dengan kejam menyerang kekosongan di suatu tempat di kolam racun. Dalam sekejap, kehampaan itu runtuh dalam sekejap dan terkoyak oleh serangan mengerikan ini, tapi di antara mereka, bayangan hitam perlahan keluar darinya. Gadis beracun dari istana Leng Yuening datang ke sini, untuk menggunakan segel reinkarnasi, kuharap kehormatanmu terpenuhi. Begitu bayangan itu muncul, aura pembunuh yang kejam di dalam tubuh seperti cairan dingin yang besar, memenuhi seluruh tempat itu, sedingin es dan penuh pesona jahat. Salah satu dari dua gadis beracun di istana Leng Yue, reinkarnasi tingkat kedua. Xiao Yixian mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkerut. Leng Yuening ini, baik dalam hal kekuatan atau dalam praktik seni racun, sama sekali tidak sebanding dengan Leng Qingchen yang telah melewati pegunungan sebelumnya. Tekanan tak terlihat menekan Xiao Yixian pada tubuh halus. Entah kenapa, di bawah mahkota Dewa Racun,
kenapa kamu memilih orang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam sebagai warisan reinkarnasi? Ini hanya menodai istana dewa racun kita. Setelah kamu mati, aku akan memurnikanmu menjadi budak racunku, dan aku akan mengendalikanmu dari generasi ke generasi, sehingga aku bisa menyaksikan kenaikan tahta racunku di masa depan. Jaring racun suci laba-laba langit. Begitu suara itu turun, Leng Yueningyu melambaikan tangannya, dan jaring laba-laba hitam meraung ke arah peri dokter kecil Tian Linggai. Meski tidak ada kekuatan penghancur yang kuat di atasnya, namun fluktuasi semangat juang beracun yang terkandung dalam jaring laba-laba membuat kelopak mata Xiao Yixian menyusut drastis. Jaring laba-laba hitam melesat lewat, sangat menyengat pikiran peri medis kecil itu, dan bahkan air beracun di kolam mulai bergejolak. Meskipun dokter kecil abadi memiliki segel reinkarnasi dewa racun dan pil suci 10.000 racun, kekuatannya sedikit tertinggal. Bagaimanapun, dokter kecil abadi itu seperti toples kosong, dengan kekuatan reinkarnasi dan banyak harta, tapi kekuatannya sendiri terlalu lemah, bertarung dengan orang lain, saya khawatir Anda akan dikalahkan dalam beberapa ronde. Jika makhluk abadi medis kecil itu adalah reinkarnasi seperti Leng Yuening, yang terus maju melalui kultivasi, dengan kekuatan samsara yang stabil saat ini dan token dewa racun, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 4 tingkat itu tidak dapat menggoyahkan makhluk abadi medis kecil itu, tapi sayangnya hal ini tidak terjadi. Puff! Dalam satu pukulan, seteguk darah beracun berwarna hijau tua menyembur keluar dari tubuh halus peri dokter kecil itu, dan wajahnya pucat. Kekuatan Leng Yuening dan latihan seni racun, begitu kuat. Sangat lemah, mati. Leng Yuening tertawa keras, dan perlahan mengangkat telapak tangannya, seekor laba-laba hitam seukuran telapak tangan muncul seperti makhluk hidup. Meletus. Pada saat kritis seperti itu, tinju berapi-api yang penuh dengan kekerasan benar-benar menghancurkan kehampaan di suatu tempat, dan helaian sutra yang dipenuhi api berwarna kaca melesat ke belakang, diikuti oleh dua lagi. Sosok yang mengancam. Hahaha. Merasakan api yang membakar ini, Leng Yuening tidak bisa menahan senyuman yang sangat aneh. Saat berikutnya, di pipi Leng Yuening, tidak ada sedikit pun rasa takut, hanya senyuman menjengkelkan. Senyumannya hampir terpelintir, dan terlihat sangat jahat dan menawan, seperti orang gila. Puncak, episode 2345. Xiao Yan, melihat salah satu dari dua sosok yang mendekat, mata Leng Yuening berkedip-kedip dengan kilatan cahaya, lalu dia menjulurkan lidahnya dan menyedot sedikit, matanya dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat rakus. Sejak Leng Qingchen kembali, mereka telah menyadari semua yang terjadi di istana Jingyue. Meskipun di permukaan tampak tenang, sejak saat itu, setiap gerakan peri medis kecil itu berada di bawah pengawasan mereka. Perwalian Tuhan yang terus-menerus, bahkan mereka acuh tak acuh. Bahkan istana Master Jingyue diam-diam mengatur banyak pertahanan, jadi sudah tenang selama 20 hari, tapi sekarang keduanya terpisah, di kolam racun yang sedikit lalai ini, pembangkit tenaga listrik istana Leng Yue diam-diam membunuh. Selama Leng Yuening dapat memecahkan peri medis kecil itu, semua masalah selanjutnya akan terpecahkan. Gadis beracun lainnya di Leng Yuegong, Leng Yuening, memiliki kekuatan tingkat reinkarnasi ganda. Tapi yang paling menakutkan darinya bukanlah kekuatannya yang terlihat, tapi seni beracunnya. Seni beracun yang dia kembangkan disebut seni setan laba-laba langit, yang sangat istimewa dan aneh. Bahkan di seluruh istana Leng Yue, ini hanya nomor 2 setelah keberadaan kepala utama dan wakil kepala istana. Dokter kecil abadi dengan paksa menopang tubuhnya dan menjelaskan kepada Xiao Yan. Cepat serap kekuatan di kolam racun, dan serahkan padaku di sini. Suner, lindungi dia. Xiao Yan mengangguk, dan segera berkata kepada Suner, dia secara alami tahu bahwa air beracun di kolam beracun di sini memiliki hubungan yang sangat penting dengan peri medis kecil untuk mempercepat fusi dan memahami pil beracun di dalam tubuh. Ya, Suner mengangguk, dan segera nyala api kemasan menutupi peri medis kecil itu, tubuhnya yang halus tenggelam dalam kolam racun, dan semburan gelembung bersenandung melonjak, tampak sangat suram, tetapi nafasnya perlahan menjadi lebih dalam. Poison Pond yang redup dikelilingi oleh beberapa bebatuan yang penuh dengan racun berbisa, yang menghiasi seluruh ruang Poison Pond dengan sangat redup. Ho, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan di dunia yang redup, sekelompok api berkaca-kaca yang sangat lemah hingga hampir padam menetes dari tubuhnya. Di seluruh ruang, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan rasa tercekik melanda wajahnya. Formasi yang bagus, tapi, hancurkan untukku. Xiao Yan mendengus dingin, api berkaca-kaca di sekujur tubuhnya tiba-tiba mulai menyala dengan kuat, langsung berubah dari nyala api yang lemah menjadi matahari yang sangat terik, terbakar sangat hebat di ruang gelap ini. Saya harap Anda bisa tenang untuk sementara waktu. Melihat tindakan Xiao Yan, seringai muncul di sudut mulut Leng Yuening, dan kemudian telapak tangannya perlahan terangkat, tetapi telapak tangan orang ini malah ditutupi dengan cairan hitam yang sangat kental. Arai racun suci laba-laba langit. Ledakan, suara mencibir keluar, dan di seluruh kolam racun yang menyeramkan, benang sutra hitam yang tersembunyi di kegelapan benar-benar muncul seperti jaring laba-laba, benar-benar menghalangi semua jalan keluar semua orang. Formasi ini tidak memiliki pola formasi, didukung oleh ki pertarungan beracun. Tapi bertarung denganku, aku khawatir itu di luar kemampuanmu. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya, lalu menggunakan telapak tangannya untuk langsung menyentuh terik matahari. Kamu mencari kematianmu sendiri. Leng Yuening tidak tahu apa yang dilakukan orang ini, tapi paksaan yang memenuhi api membuat dadanya terasa sesak.
Ledakan. Tiba-tiba, sinar matahari yang terik dengan lembut dipegang di tangan Xiaoyan. Pada saat itu langsung berubah menjadi gelombang api yang membara, tiba-tiba berpusat di telapak tangan Xiaoyan, menyebar ke segala arah di ruang gelap di kolam racun, pergi. Lingkaran energi kekerasan yang sangat mengejutkan meluap dan menyebar, mengisi seluruh kekosongan, dan kekosongan itu dipenuhi dengan api yang sangat ganas dan suci. Api berkaca-kaca itu sangat sakral dan kejam. Baru saja, kekuatan yang kuat memenuhi mata Leng Yuening, dan bahkan formasi yang telah memenjarakan ruang kolam racun ini, secara tak terduga muncul saat ini tanpa syarat. Retakan muncul pada benang sutra laba-laba yang telah disuntik dengan racunnya sendiri, seolah-olah akan retak seluruhnya kapan saja. Benar saja, aku punya kekuatan, seperti yang diharapkan dari pria yang bisa mengalahkan Leng Qingchen. Tapi pria itu dan aku berbeda. Leng Yuening meraung, dan lingkaran kabut hitam beracun berkumpul di belakangnya, membentuk bayangan hitam besar. Bayangan hitam itu mengenakan jubah hitam. Jubah hitam itu tidak memiliki garis luar apapun, tapi membawa kekuatan yang sangat menakutkan seperti dewa kematian. Bahkan di bawah jubah hitamnya, satu demi satu rantai sedingin es hitam pekat bergesekan terus-menerus, mengeluarkan semburan suara yang keras. Dentur, di bawah jubah hitam, puing-puing dan tulang terus-menerus dibuang olehnya, seperti benda busuk yang telah kehilangan semua vitalitasnya dan dikunyah olehnya, dan itu suram. Hantu jubah hitam di belakang Leng Yuening dipenuhi dengan kata-kata kuno dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jahat dan licik yang terkandung di dalamnya secara samar-samar melepaskan prestise yang dapat dipelajari dari dunia. Seni racunku, setelah dibimbing oleh Dewa Racun, terimalah hukumannya. Hantu laba-laba langit, sabit. Leng Yuening menunjukkan senyuman gila, dengan jubah bayangan hitam di punggungnya, rantai hitam legam perlahan muncul dari tubuhnya, melilit jubah hitam itu, dan tiba-tiba gelombang yang sangat menakutkan menyembur keluar, banyak di antaranya adalah dewa beracun. Jejak kekuatan sumber Xuanhe. Aura roh jahat itu luar biasa dingin dan aneh, dan membuat Xiaoyan merasa rambutnya berdiri terbalik. Meskipun kekuatan api berkaca-kaca itu sakral dan kejam, perlahan-lahan ia meleleh karena gengsinya. Mati, bayangan hitam jubah hitam jatuh dari tubuh Leng Yuening, seperti bayangan ilusi, bergerak di kehampaan, cahaya jahat di tubuh berkembang, cahaya sabit yang melintasi seluruh dunia, membawa ledakan racun yang menyesakkan, dan menebas tanpa tujuan ke sisi Xiaoyan. Gerbang api penyucian. Xiaoyan menutup matanya, dan ketika sosok berjubah hitam itu melonjak dan sabit beracun yang mematikan hendak menembus tubuhnya, suara yang memekakan telinga terdengar perlahan. Di belakang Xiaoyan, sebuah portal hitam kuno muncul dari udara tipis. Portal itu terdiri dari kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada garis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, yang menguraikannya dengan sempurna. Ledakan. Gerbang api penyucian baru saja muncul, dan langsung berubah menjadi portal api penyucian yang tak terhitung jumlahnya. Segera, itu menghancurkan sisa susunan racun suci laba-laba surgawi di seluruh kehampaan, berdiri. Puff! Dengan suara, sabit racun itu dengan lembut hancur olehnya, dan bahkan bayangan hitam misterius pun lenyap sepenuhnya di bawah serangannya. Di istana penjara yang dikelilingi oleh gerbang api penyucian, Leng Yuening hanya merasa seolah-olah dia telah diseret ke dunia lain, tidak berdaya, ketakutan, dan linglung. Beberapa aura memenuhi fitur wajahnya. Bahkan hantu laba-laba langit yang dia banggakan, semua kekuatan kekerasannya menghilang tanpa bisa dijelaskan. Pada saat ini, Leng Yuening tiba-tiba merasa bahwa kekuatan ancaman manusia di dunia manusia di depannya tidak kalah dengan gadis keji dan keji di istana Yao Yue yang dianggap langka selama berabad-abad. Puncak, episode 2346. Gerbang api penyucian, runtuh. Petik 2. Pada saat ini, Xiaoyan dikelilingi oleh api kaca yang berkobar, dan sikapnya yang mengesankan sangat luar biasa. Dia memandang rendah dunia seperti seorang penguasa, dan itu menakutkan. Istana api yang terdiri dari gerbang api penyucian dikelilingi oleh gerbang kuno yang dibungkus dengan api kaca. Oleh karena itu, di seluruh istana, aura kuno, sakral, kekerasan, dan lainnya bertiup. Sabu-sabu, kekuatan kuno yang membara menghantam udara, membakar dan menguapkan kabut beracun di tubuh Leng Yuening seperti orang berdosa yang membobol istana orang lain. Percikan di atasnya segera menyebar ke seluruh istana. Untuk sementara waktu, apakah itu serangan yang mengerikan atau nafas Leng Yuening, semuanya benar-benar kacau. Bahkan jika Xiaoyan tidak menggunakan domain reinkarnasi, kekuatan api suci dan gerbang api penyucian saja sudah cukup baginya untuk menghadapinya. Engah. Api dan kegilaan di mata Leng Yuening perlahan mereda, karena di kedalaman istana, kekuatan yang memenjarakan dalam jangkauannya benar-benar membuat seni racun di tubuhnya sedikit bergetar. Sehingga hantu laba-laba yang dipanggil oleh seni beracun miliknya langsung dipotong oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di istana api Xiaoyan, dan itu hancur sedikit demi sedikit di ruang ini. Kekosongan berdengung, dan istana kuno yang dikelilingi oleh seluruh gerbang api penyucian tingginya hampir 100 kaki. Kecepatan pengisian api internal dan kekuatan kuno jauh melebihi kekuatan seni beracun Leng Yuening. Rasa tercekik yang kuat muncul dari hati. Teruskan seperti ini. Hingga saat ini, Leng Yuening harus menanggapinya dengan serius. Manusia bernama Xiaoyan ini sepertinya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, namun tingkat kekuatan tempur ini cukup untuk membahayakan nyawanya sendiri.
Sungguh mengejutkan bahwa hanya peringkat reinkarnasi tingkat pertama yang bisa membuatku, gadis beracun peringkat reinkarnasi tingkat kedua, berusaha sekuat tenaga. Seni racun laba-laba langit, naga api racun Wan. Ledakan. Tidak ada cara untuk mundur, sebenarnya ada api hitam samar di dada Leng Yuening. Saat ia berdetak, ia menyerap racun yang tak terbatas di dalam tubuh, dan ada gelombang yang sangat kuat yang muncul secara samar. Seekor naga beracun, seluruh tubuhnya berwarna hijau tua, tetapi tubuhnya tertutup rapat oleh kabut beracun dari pikiran menyengat yang tak terhitung jumlahnya. Raungan auman naga menghancurkan kehampaan, membuat istana api Xiao Yan bergoyang perlahan. Hanya karena ini, nafas dokter kecil abadi. Saat mata Xiao Yan menjadi berapi-api, aura yang sangat kejam dan kejam muncul, dan ketika dia mencoba untuk memusnahkannya, aura familiar muncul dari dasar istana api. Sudahlah, setelah beberapa induksi, Xiao Yan merasakan niat peri medis kecil itu, dan segera menggelengkan kepalanya. Segera, kekuatan melonjak dalam kegelapan, secara paksa melemahkan pertahanan istana api tanpa cacat hingga ekstrim. Setelah beberapa saat, istana yang sunyi itu awalnya tenang, tetapi di bawah kegelisahan 10.000 naga api beracun Leng Yuening, tepi istana secara paksa terkoyak oleh retakan besar sedalam 100 meter. Di celah itu, rune dan api kuno bertahan di seluruh tubuh, dan tidak ada akhir yang terlihat, tapi Xiao Yan, gerbang api penyucian, benar-benar hancur olehnya saat ini. Anak manusia, sampai jumpa lagi, aku akan mengupasmu dan meminum darahmu untuk menghilangkan kebencian hari ini. Suara kebencian terdengar perlahan, dan bulan yang dingin mengembun menjadi kabut beracun, dengan sentuhan jiwa yang mengejutkan, saya khawatir itu akan hilang di sepanjang celah di masa depan. Kutu. Tetapi bahkan Leng Yuening tidak menyadari bahwa ketika dia meninggalkan istana api yang terdiri dari gerbang api penyucian Xiao Yan, setetes kabut hijau diam-diam mengalir ke tubuhnya dan mengikutinya. Gerbang api penyucian sangat kuat. Jika ini adalah pertarungan maut yang sesungguhnya, saya memiliki kepercayaan diri lebih dari 70% untuk membunuhnya secara langsung. Jika saya bekerja sama dengan kuil tabu. Xiao Yan berbicara dengan gemetar, tapi hatinya sangat bahagia. Istana api yang dikelilingi gerbang api penyucian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan istana tabu. Satu-satunya perbedaan adalah tekanan kuno. Gerbang api penyucian telah banyak ditingkatkan, dan sekarang kekuatan dari teknik abadi yang hebat ini benar-benar menakutkan. Meskipun tidak sebanding dengan seni abadi teratas, tetapi dengan banyak kekuatan Xiao Yan, seharusnya tidak ada masalah untuk mengguncang pembangkit tenaga listrik tingkat 3 reinkarnasi. Kekuatan saudara Xiao Yan semakin menakutkan. Istana api diangkat dan kekosongan dipulihkan. Suner bergandengan tangan dengan peri medis kecil, keluar dari kolam racun di bawah, menatap Xiao Yan dengan senyuman di wajahnya. Tapi saat ini, apakah itu Suner atau Xiao Yixian, sebenarnya ada lapisan titik cahaya kristal di tubuh mereka, seolah-olah mereka dilindungi oleh suatu kekuatan, terutama kekuatan di tubuh Xiao Yixian lebih kuat, dan diserap, di kolam racun. Banyak racun kabut beracun, penguasaan pil racun dalam tubuh, telah mencapai tingkat yang baru. Apakah kalian semua siap? Xiao Yan mengangguk sedikit, lalu bertanya pada peri medis kecil itu. Pukulan terakhir barusan, jika bukan karena nafas peri medis kecil, saya khawatir Xiao Yan akan langsung menangkap Leng Yuening. Meski tidak mengetahui niat asli peri medis kecil itu, Xiao Yan tetap sengaja menjual kekurangannya dan membiarkan Leng Yuening melarikan diri. Leng Yuening adalah jenius sejati di Leng Yuegong. Bahkan jika kita menangkapnya hari ini, dengan darahnya, kita tidak akan memberikan informasi apapun tentang Leng Yuegong, apalagi sebagian tubuhnya telah ditanam. Mematikan racun. Hal semacam ini, bahkan mereka sendiri tidak mengetahuinya. Jika bukan karena pengingat pil racun, saya tidak dapat menemukannya. Xiao Yixian menggelengkan kepalanya, seolah memikirkan sesuatu. Biarkan harimau itu kembali ke gunung. Xiao Yan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Kekuatan Leng Yuening ini sungguh luar biasa. Dia memupuk misteri mendalam seni beracun, dan benar-benar dapat mendorong hantu laba-laba untuk mengambil tindakan. Jika tidak ada prestise api suci dan gerbang api penyucian, saya khawatir itu juga merupakan peran yang sulit. Harimau, Istana Leng Yue hanyalah boneka dari Istana Yao Yue. Saya selalu merasa kali ini Istana Yao Yue sepertinya sedang mengalami pergerakan besar. Mari kita istirahat beberapa hari. Pemilihan Dewa Racun akan resmi diadakan 10 hari lagi. Saat itulah kontes final akan diadakan. Dokter kecil itu mengangguk. Lalu, Istana Tetua Agung yang diatur oleh Tuan Istana Jing Yue. Xiao Yan bertanya-tanya, sekarang seluruh Istana Dewa Racun berada di bawah pengawasan Kepala Istana Yao Yue, sepertinya semua orang hanyalah boneka. Jika kita meninggalkan Istana Jing Yue dengan gegabah, kita akan langsung dikejar olehnya. Jadi kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Tetapi mereka lupa bahwa Putri Jing Yue adalah pembangkit tenaga listrik di Departemen Luar Angkasa Pertapaan. Petik 2 petik 2. Suara itu jatuh, dan ketenangan kembali pulih di sini. Selama 10 hari, Istana Jing Yue tenang dan damai, tetapi banyak terjadi perkelahian di Istana Leng Yue. Alasannya adalah dua wanita beracun Leng Yuening kehilangan satu demi satu, yang membuat orang-orang di Istana Leng Yue panik. Istana Jing Yue, yang selalu menjadi yang terlemah di antara mereka, sebenarnya bisa memiliki bakat yang luar biasa. Keaslian rumor terus diperbesar di istananya. Adapun Istana Yao Yue,
Penguasa tiga istana, memandang rendah semua makhluk dengan postur yang kuat, dan tidak ada gerakan, bahkan istana tetua tertinggi pun terdiam. Episode 2347. Istana Dewa Racun pada awalnya adalah penguasa sejati dari seluruh alam iblis, dan bahkan banyak kekuatan di alam Dewa Iblis yang ketakutan, tapi itulah kemuliaan ketika Dewa Racun berkuasa. Setelah kematian Dewa Racun, kejayaan tidak akan bertahan, jadi di Istana Dewa Racun saat ini, setiap 100 tahun, akan ada upacara pemilihan dengan racun sebagai ujian dan kontes utama. Alasannya adalah di satu sisi, untuk melindungi racun. Di sisi lain, status tertinggi kuil di alam Dewa Racun juga untuk memilih beberapa bibit unggul, membudidayakannya, dan menjadi darah segar racun. Istana Dewa, dan kemudian melawan serangan kekuatan lain di dunia iblis. Adapun Dewa Racun, bahkan setelah seleksi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang memiliki kualifikasi ini. Lagi pula, di Istana Dewa Racun, pembangkit tenaga listrik yang dikenal dari sisi baiknya memiliki lebih dari satu orang dalam reinkarnasi tingkat keempat. Wei-Si, itu benar-benar mustahil. Namun, karakter yang berada di garis depan badai baru-baru ini memiliki jejak samar dalam memecahkan kebuntuan ini. Orang suci dari Istana Jingyue, dokter kecil abadi. Dikatakan bahwa orang ini tidak hanya memiliki warisan segel reinkarnasi Dewa Racun Xuanhe, tetapi juga pil 10.000 racun, salah satu dari 2 token Dewa Racun yang hebat. Kedua hal ini, tidak peduli pada siapa mereka muncul, akan menimbulkan semburan keluh kesah dan kegelisahan, belum lagi mereka muncul pada orang yang sama di waktu yang sama. Kejutan dan keterkejutan membuat banyak orang merasa takjub. Istana Dewa Racun sepertinya sedang berubah. Bentuk aneh dari 3 istana dan 6 gerbang di bawah Istana Dewa Racun sepertinya hancur. Namun, guncangannya tetap saja guncangan. Sekalipun orang suci ini mendapat dukungan dari Istana Jingyue, masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan 2 istana lainnya. Hal ini juga menyebabkan beberapa suara ketidakpuasan terus mengalir, dan tampaknya ada keluhan yang mendalam terhadap orang suci ini. Tentu saja, masih belum diketahui apakah santo legendaris ini mampu membalikkan keadaan dan menjadi generasi baru Dewa Racun, atau apakah dia jatuh ke tangan banyak Dewa Racun tingkat tinggi. Waktu berlalu, dan hari pemilihan Dewa Racun datang sesuai jadwal. Pemilihan Dewa Racun diatur dalam domain Dewa Racun, di puncak pegunungan tengah di kawasan Pegunungan Samong, di atas altar Dewa Racun. Dengan datangnya hari pemilihan Dewa Racun, tempat ini menjadi sangat ketat saat ini, dan saya khawatir ini bahkan nyata. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 lapis tidak dapat mundur dari sini, yang menunjukkan betapa besarnya kekuatan tersembunyi dari altar Dewa Racun ini. Ayo pergi. Di rumah Istana Jingyue, Kepala Istana Jingyue mengenakan gaun sederhana hari ini, dan matanya dipenuhi dengan kedamaian yang telah lama hilang, dia bangkit dengan lembut, dan berkata kepada beberapa orang di depannya. Ya, Xiao Yan, Xiao Yixian dan Suner saling memandang, dan kemudian sekelompok 4 orang perlahan berjalan keluar dari pegunungan Istana Jingyue, menunggangi binatang beracun yang agung ke langit, menuju tujuan mereka. Setelah puluhan menit, mereka berempat mendarat bersama di kaki pegunungan yang megah. Inilah pembangkit tenaga listrik sebenarnya di Istana Dewa Racun, di kaki altar Dewa Racun. Pada saat ini, seluruh pegunungan dikelilingi oleh kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan nafas kuno yang tersembunyi menjulang. Bahkan altar ini menunjukkan keadaan tidak sehat yang sangat terdistorsi, seolah-olah terkikis oleh racun yang tak terhitung jumlahnya, itu sudah menjadi sangat menakutkan. Pada beberapa posisi terpisah di kaki gunung, ruang bawah tanah yang tidak rata terus-menerus muncul, dan aura aneh muncul darinya. Meski auranya lemah, namun membuat orang merasakan kegelisahan yang jarang terjadi. Alat pertahanannya sangat ketat. Xiao Yan melihat sekeliling dengan acuh tak acuh, dan bisa mendeteksi aura yang sangat lemah dan kejam yang bersembunyi di dalamnya. Jika kekuatan semacam itu dikumpulkan, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. Tentu saja, jika itu benar-benar mencapai titik itu, Xiao Yan tidak keberatan membiarkan pembangkit tenaga listrik di Dewa Racun. Istana mengenal orang-orang baru di dunia 1000 besar. Sistem, iblis. Ayo pergi, ke tengah altar dulu, aku yakin banyak orang yang sudah tidak sabar. Pemilu ini, meskipun hanya lelucon, pada akhirnya kita akan menang. Setelah bertarung selama ribuan tahun, bagaimanapun juga aku tetap menang. Mata indah Tuan Istana Jingyue melonjak, dan dia berbicara dengan lembut, dan suaranya dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat misterius, seolah-olah ada kata-kata dalam kata-katanya. Saat ini, meskipun mereka hanya mengirim 4 orang, mereka sepertinya telah membuat rencana pasti secara rahasia, tapi Xiao Yan dan Suner tidak mengetahuinya. Ayo pergi. Xiao Yan meraih telapak tangan Suner, dan keduanya diam-diam mengikuti di belakang Xiao Yixian, melihat ke gunung altar di sisi lain. Matanya bergerak, dan di sisi pegunungan, ada tangga setinggi langit yang dilapisi kabut merah beracun. Tangganya terbuat dari sejenis batu biru yang sangat tahan korosi. Berjalan di atasnya dengan samar, Xiao Yan memejamkan mata dan merasakan racun tertinggi yang terkandung di tangga kuno di bawah kakinya, dan keheningan yang telah lama hilang melanda. Engah kepulan. Mereka berempat berjalan sepanjang jalan. Sepanjang jalan, ada banyak sekali sosok di kedua sisi tangga yang mencapai langit. Fluktuasinya cukup baik, tetapi kekuatan mereka hanya tersebar di bawah reinkarnasi. Tentunya, tangga yang mencapai langit ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk mencapai reinkarnasi.
Fakta bahwa dia baru saja menginjakkan kaki juga menunjukkan bahwa jumlah pembangkit tenaga listrik reinkarnasi cukup langka, dan setiap reinkarnasi adalah pembangkit tenaga listrik langka di dunia yang luas. Terima kasih semua, kami akan selalu mengingat cinta ini. Berjalan di jalan, kepala istana Jingyue melihat ekspresi panik Xiao Yixian, dan mau tidak mau mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan, setelah itu Meimu terus berlama-lama di tubuh Xiao Yixian. Di sisi lain, Xiao Yixian terus mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan sepertinya tidak mampu menghadapi Xiao Yan secara langsung. Jelas sekali, ada beberapa hal yang disembunyikan dari Xiao Yan dan Xiao Yan, tapi Xiao Yan dan Suner tidak membahasnya. Mereka tahu bahwa Xiao Yixian tidak melakukannya. Itu akan merugikan mereka, jadi pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Orang-orang dari istana Jingyue, ada di sini. Semenit kemudian, mereka berempat menaiki tangga menuju langit dan mencapai ujung. Di ujung pegunungan ada sebuah kotak besar yang panjangnya hampir 1 kilometer. Bagian tengah alun-alun adalah altar dewa racun yang dikelilingi oleh erosi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di altar, kabut beracun menyelimuti altar kuno ini. Ada banyak sekali sosok yang berdiri di sekitar altar, termasuk beberapa prajurit penjaga racun yang menjaga ketertiban dan banyak orang kuat di bawah istana dewa racun. Tentu saja, ada juga orang kuat yang bertugas memimpin pemilihan ini dan beberapa personel inti istana dewa racun. Sekarang sudah sampai. Kalau begitu, duduklah. Pemimpinnya adalah seorang wanita tua berjubah putih bersih, berdiri di atas altar, memegang tongkat beracun di tangannya, dan berjalan sedikit menuju kuali yang terbakar di tengah altar. Di dalam kuali api, nyala api samar berkedip-kedip, sama suramnya dengan api hantu, tapi penampilannya persis sama dengan kuali dewa racun yang legendaris. Hari pemilihan dewa racun. Mari kita mulai. Istana monster bulan Istana Leng Yue, Istana Cermin Bulan, penguasa 3 istana, dan 4 gadis beracun, silakan bergabung dengan kami. Suara itu terdengar, dan seluruh altar dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Suara wanita tua itu terdengar datar, namun paksaan yang terkandung di dalamnya ternyata merupakan level menakutkan yang bisa dipelajari dari dunia. Tahap reinkarnasi 4 kali lipat yang nyata. Xiao Yan bergumam sedikit di dalam hatinya, dan segera duduk di platform tinggi altar bersama Xiao Yixian. Untuk sementara, kekuatan di tubuhnya mulai muncul perlahan. Saudara Xiao Yan, dan aku. Tepat ketika Xiao Yan sedikit tertegun, suara lembut dengan sedikit kenakalan perlahan terdengar dari alam jiwanya. Meskipun suara itu berasal dari penggunaan kekuatan jiwa Sun, tetapi di bawah permukaan yang lembut, ada gelombang kuat yang dapat menembus seluruh dunia. Ini seperti kekuatan 9 Raja Api yang mendalam. Dalam sekejap, pemilihan Dewa Racun di Istana Dewa Racun dimulai sepenuhnya. Puncak, episode 2348. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul di Plaza Dewa Racun. Di antara ribuan orang, hanya ada beberapa lusin orang dengan reinkarnasi yang kuat, tetapi beberapa penjaga Istana Dewa Racun diam-diam bersembunyi di tengah kerumunan. Jika terjadi kerusuhan, saya khawatir pemicunya akan terbunuh dalam sekejap. Altar di tengah alun-alun diukir dengan hati-hati dari lingkaran tanah hitam yang tidak diketahui. Ada beberapa kursi batu agak cekung di pinggir altar. Saat ini, hanya 9 orang yang duduk dengan tenang di kursi batu. Ada 4 orang di Istana Jingyue, 3 orang di Istana Leng Yue, dan 1 orang di Istana Yao Yue. Itu gadis beracun dari langit di Istana Yao Yue, apakah itu kotor? Setelah sekian lama, ketika lelaki tua di tengah altar yang bertugas memimpin upacara altar ini mulai mendesak energi kuali dewa racun untuk melepaskan lingkaran fluktuasi kekuatan mengerikan yang mengguncang jiwa orang, Suner mendongak dan jejak jantung berdebar-debar merayap ke dalam hatinya. Itu adalah seorang wanita berjubah abu-abu. Saat ini, matanya sedikit tertutup, seolah sedang beristirahat. Jubah itu pas dengan tubuh halus, dan cocok dengan pipi iblis yang tenang dan acuh tak acuh, terlihat seperti orang suci yang beracun, bahkan Suner pun kurang menawan darinya. Api suci. Gadis kotor beracun itu tidak berbicara, tetapi menggelengkan leher gioknya sedikit, seolah dia menyadarinya. Binatang kecil ini. Di sisi lain, Leng Qingchen dan Leng Yuening, 2 gadis beracun, sangat membenci Xiao Yixian dan Xiao Yan hingga tidak sabar untuk menamparkan mereka sampai mati. Wong Bas. Waktu berlalu dengan tenang, kecuali lelaki tua yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi mendesak kuali energi beracun untuk mengeluarkan semburan aroma yang aneh dan menyegarkan, seluruh altar tampak sangat monoton. Keheningan yang mematikan berlangsung selama sekitar setengah jam, dan fluktuasi energi yang aneh, dengan baptisan dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dari kuali beracunnya, dan tekanan kuat yang melampaui langit dan bumi tersapu. Pemilihan Dewa Racun ini, dimulai. Apakah wanita beracun itu mencoba menantang 4 wanita beracun di istana ketiga? Kekuatan kuno dalam kuali beracun diledakkan, dan lelaki tua itu segera mengarahkan pandangannya ke ribuan orang di atas alun-alun. Orang-orang ini adalah elit dari Istana Dewa Racun. Mereka berkumpul di sini, di satu sisi, untuk melihat kepemilikan akhir dari pemilihan Dewa Racun ini, dan di sisi lain, mereka juga mencoba bersaing dengan wanita beracun yang mereka budidayakan dan ketiga istana. Begitu mereka mendapatkan hasil yang bagus, kinerja, dan status mereka akan naik sebagai hasilnya. Ledakan. Kuali energi beracun menghilang secara samar langsung di tempat, dan kemudian melewati lapisan awan dan kabut, membentuk kuali beracun kuno di awan ribuan kaki di tengah altar.
Ini adalah tanda terpilihnya Dewa Racun. Meskipun itu hanya hantu energi, kekuatannya sangat mengerikan. Atau, biarkan aku mencobanya. Melihat suasana di lapangan menjadi sunyi untuk beberapa saat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Wanita beracun dari Istana Yaoyue ini mungkin adalah orang yang bisa membuat Xiao Yan merasakan bahaya nyata di Istana Dewa Racun hari ini. Tidak, seni beracun yang dibudidayakan di tubuh orang ini terlalu kuat, bahkan para tetua kita di istana pun jantungnya berdebar-debar, biarkan aku pergi. Xiao Yixian memperhatikan Xiao Yan berbicara, dan langsung memarahi, ekspresinya dingin dan tegang, dan ekspresinya sangat serius. Sekte Kalajengking, dikalahkan. Sekte 10.000 racun, dikalahkan. Petik 2 petik 2. Gadis jenius beracun yang dilatih oleh Sekte Tirani, sebenarnya tidak ada yang bisa bergerak di telapak tangan kotor, dan mereka dikalahkan sepenuhnya. Xiao Yan berdiri perlahan, kekuatan tak terlihat juga tersebar dari awan, menekan banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan, berjalan dengan lembut, dan kemudian suara rendah meledak di tubuhnya. Pembangkit tenaga listrik Istana Jingyue, ayo kita lakukan. Hei, ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Istana Yaoyue dan Istana Jingyue telah menjadi musuh sejak zaman kuno. Selalu ada bisikan di alun-alun. Istana Cermin Bulan, Xiao Yan. Xiao Yan mengambil 10 langkah dan meninggalkan kursi batu di tepi altar, lalu mengangkat kepalanya sedikit, memandang wanita tanpa ekspresi di depannya dengan acuh tak acuh, dan berbicara dengan lembut. Kamu tahu kenapa namaku, kotoran? Gadis kotor dan beracun itu mengangkat kepalanya, dengan senyuman sinis terpancar di matanya. Aku tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Di mata saya, mereka yang bukan ras saya pasti mempunyai hati yang berbeda. Mereka benar-benar kotor dan harus dibasmi. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki asal yang sama? Bahkan jika mereka berasal dari asal yang sama, kekuatan terbagi menjadi kuat dan lemah. Yang lemah adalah kekotoran dan harus dibunuh. Jadi, ayo kita lakukan. Aku juga sangat ingin melihat betapa istimewanya gadis beracun yang dikenal sebagai jenius sejati di Istana Dewa Racun ini. Xiao Yan berbicara dengan ringan, gelombang yang sangat menakutkan bergema di tubuhnya seperti tsunami. Maumu, dunia racun yang kotor. Dengan perintah, kabut cahaya beracun di tangan gadis kotor beracun itu ditembakkan langsung ke arah Xiao Yan. Puff, Xiao Yan mengerutkan kening, dan berbalik untuk menghindarinya, tapi cahaya kabut beracun menghantam kekosongan di sekitar Xiao Yan, tapi itu mulai berputar dengan aneh. Bidang besar berwarna abu-abu putih memenuhi seluruh alun-alun altar Dewa Racun. Di dunia yang kotor dan beracun, terdapat kabut beracun yang mematikan di mana-mana, dan bahkan gelembung putih keabu-abuan yang keterlaluan muncul di bawah kaki seseorang. Gelembung itu tiba-tiba meledak, membawa kekuatan yang memusingkan dan aneh. Dengan munculnya dunia beracun yang kotor ini, kekuatan beracun abu-abu dan putih yang tak terhitung jumlahnya terus mengikis dan menekan kekosongan yang stabil ini, dan nafas yang tertekan membuat saraf orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dunia yang mengerikan, kotor dan beracun. Di seluruh tubuh Xiao Yan, kekuatan api suci ditekan oleh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian matanya sedikit menyipit, transformasi Dewa Naga di dalam tubuh, semangat juang dan kekuatan lainnya mulai muncul, selalu bersiap. Kekuatan gadis kotor beracun ini tampaknya tidak lebih dari puncak reinkarnasi tingkat kedua, tetapi kombinasi kekuatan dan seni beracun, bahkan jika beberapa reinkarnasi kuasi 3 tingkat bertemu, saya khawatir mereka hanya bisa sementara, mundur ke samping. Menabrak. Tiba-tiba, di dunia beracun yang kelabu dan kotor, kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan di langit yang remang-remang, pohon beracun dengan volume lebih dari 100 meter terkondensasi, dan ada monster di atasnya, buah. Buah dari pohon beracun secara keseluruhan memiliki warna hitam yang sangat menakutkan, dan akar di sekitarnya lengket seperti lumpur, bahkan akar dan daun yang penuh dengan buah memiliki garis putih abu-abu yang agak kabur. Teknik keabadian kecil, kabut beracun memakan benih. Suara gadis kotor beracun itu tidak terlihat sama sekali, dan dengungan dingin yang menyeramkan terdengar. Dalam sekejap, dahan pohon beracun itu hancur, dan ia menggunakan elastisitas akarnya yang mengerikan untuk menembakkan buah kabut beracun secara tiba-tiba ke arah Xiao Yan. Di mana-mana di sepanjang jalan, terdengar suara robekan yang sangat mengerikan, kekosongan berdengung, dan asam korosif berwarna abu-abu putih mengalir, seolah-olah semuanya dapat dengan mudah dicairkan. Terlalu kuat. Di benak banyak orang, mereka semua dikejutkan oleh serangan gadis kotor beracun itu. Ini hanya teknik peri kecil, tapi kekuatannya begitu menakutkan. Kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan seperti kekuatan ilahi langit dan bumi sepertinya tidak mampu melawannya sama sekali. Setelah jatuh, sebagian besar altar Dewa Racun akan hancur dalam satu gerakan, dan rasa takut yang luar biasa muncul dari hati. Namun di sisi lain, Xiao Yan yang menantang gadis jorok dan beracun itu tidak tahu apakah itu karena dia takut atau punya rencana lain, tapi dia diam-diam menutup matanya dan berdiri di sana, dan penampilannya seperti sasaran, untuk disembelih. Episode 2349. Orang ini, apakah dia sudah benar-benar menyerah untuk berjuang atau punya rencana lain? Di Plaza Dewa Racun, menyaksikan Xiao Yan dan gadis kotor beracun berkelahi, mata mereka terpaku pada keduanya dan mereka bergumam, karena mereka tahu bahwa Istana Jingyue dan Istana Yaoyue tidak diragukan lagi adalah prioritas utama pemilihan ini.
Adapun Xiao Yan dan gadis kotor beracun, tidak peduli kekuatan atau status mereka, mereka berdua adalah sosok yang kuat di istana masing-masing. Hasil kompetisi mereka mungkin terkait dengan hal-hal berikut. Misalnya, penganugerahan mahkota Dewa Racun. Saudara Xiao Yan. Melihat pemandangan mengerikan dari dunia kabut beracun di alam semesta, pemandangan yang begitu mengejutkan membuat Suner, yang telah lama duduk di kursi batu altar, tiba-tiba mempercepat detak jantungnya, tangannya terkepal, dan nyala api keemasan yang tebal menjulang. Kekuatan gadis kotor beracun ini jauh lebih kuat dari dua gadis beracun Leng Yuening. Bahkan dengan cara seperti itu sekarang, Suner samar-samar merasa bahwa Suner belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ho, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai berputar. Bagaimanapun, keduanya memiliki hubungan dari hati ke hati, dan tentu saja mengetahui kekhawatiran Suner. Namun, meskipun tingkat serangan ini bersifat tirani, tidak ada dampak mematikan yang berarti bagi dirinya yang memiliki api suci. Tampaknya yang disebut VIP Istana Jingyue ini tidak seseram yang dikatakan legenda. Di kursi batu altar, Istana Master Leng Yue mengenakan gaun putih dan tampak cantik santai dan damai. Saat ini, dia perlahan membuka matanya, dan suaranya penuh ketenangan dan penghinaan. Melalui urusan dua wanita beracun dan keberadaan orang suci bernama peri dokter kecil, kebenciannya terhadap Istana Jingyue semakin kuat. Penguasa Istana Leng Yue langsung mengambil kesimpulan saat ini, tapi ini terlalu dini. Bagaimanapun juga, pria ini telah mengalahkan keberadaan tirani dari dua wanita beracun di Istana Leng Yue. Menghadapi ejekan Tuan Istana Leng Yue, Tuan Istana Jingyue juga berbicara perlahan, dan suara itu membuat orang merasa seperti angin musim semi, tetapi semua orang tahu arti peringatan yang terkandung dalam suara itu. Anda, mendengarkan mulut Istana Master Jingyue, ada bekas kemarahan yang terlihat jelas di wajah tenang Leng Yue, dan kemarahan itu menyebar perlahan seiring dengan bau yang sangat menyengat. Kekuatan semacam itu dapat dipelajari dari dunia, dan itu jelas merupakan kekuatan khusus yang berada pada level mereka. Sebelumnya, fluktuasi Seon juga hanya dimiliki oleh mereka yang melampaui peringkat reinkarnasi 4 kali lipat. Hari pemilihan Dewa Racun bukanlah permainan anak-anak, kamu harus menyelamatkannya. Master Istana Yao Yue, yang berada di posisi pertama, mengenakan gaun biru, dengan aura aneh seperti bunga bertebaran dan kabut yang menjulang, dan jepit rambut perak berongga disisipkan ke rambutnya. Keduanya cuek, hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata itu, dua tuan istana lainnya tidak bisa menahan menggelengkan kepala mereka perlahan, tetapi aura tuan istana Yao Yue tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Kemudian semua orang memusatkan perhatian mereka pada dua orang yang sedang bertarung di alam semesta. Pada saat ini, cahaya kaca yang panas dan menyilaukan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi di wilayah tersebut, dan kemudian sesosok tubuh kurus perlahan-lahan terangkat ke langit, dan nyala api menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya. Sayap mengkilap, sayap api 1000 zang berwarna kaca mengipasi udara, dan bahkan ketika buah kabut beracun yang dapat menghancurkan segalanya diserang oleh Xiao Yan, ia tiba-tiba terpesona oleh angin bersayap yang kencang dan panas, dan secara paksa dipenjarakan di dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Wong Bas, melihat Xiao Yan, yang memiliki sayap api aneh di belakangnya, pupil dari banyak orang menyusut dengan erat, seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Karena fluktuasi pada sayap kaca terlalu tirani dan sakral, orang dengan mata yang tajam dapat mengenalinya secara sekilas, itu adalah fluktuasi api suci. Api suci, benar-benar memiliki kekuatan, tapi nyala api berisik seperti ini, yang mana yang ada dalam daftar api suci, kenapa aku belum pernah melihatnya? Pada saat ini, mata tertutup guru istana Yao Yue tiba-tiba terbuka, menatap jalan Liu Lisengi di belakang Xiao Yan. Meletus. Di alam nyata, gadis kotor beracun juga menyadari kekuatan mengerikan di atas sayap api, dan segera tidak ragu-ragu, sudut mulutnya melonjak, dan suara dingin terdengar, buah kabut beracun terikat di udara oleh sayap kaca sedikit. Ia menyusut, dan kemudian seperti kembang api, membawa badai kabut hijau beracun yang tebal yang cukup untuk menenggelamkan kehampaan, ia mekar. Puff, melihat ini, Xiao Yan mencibir. Nyala api terbungkus di telapak tangannya, dan membawa kekuatan ruang yang samar, yang secara langsung menekannya. Menghancurkan, kekuatan luar angkasa yang sangat besar dan kekuatan api suci berkumpul, langsung membunuh badai kabut beracun di buayannya. Dunia racun yang kotor, rawat tidak beracun. Setelah menyaksikan Xiao Yan langsung menekan kekuatan besar yang terkandung dalam buah kabut beracun, gadis kotor beracun itu meraung, dan bidang dunia beracun tidak dapat membantu meluas, dan dalam sekejap mata, rawa suram yang dipenuhi rawa lengket terbentuk. Dunia racun. Di alam rawa kabut racun yang mempesona, bau busuk tercium ke arah wajah, seperti rawa kematian yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan depresi kematian yang ekstrim. Di bawah rawa dunia racun, ada pilar lumpur rawa besar yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan terus-menerus, seperti gelombang dahsyat yang melonjak terus-menerus, yang sangat mengejutkan dan menakjubkan. Di bawah pilar lumpur yang bergelombang di rawa, ada sosok sebesar gunung yang tertidur dengan tenang. Meski tidak menunjukkan wajah penuhnya, rasa tercekik dan keterkejutan yang menimpanya masih memenuhi hati Xiao Yan dengan kegelisahan. Itu adalah binatang beracun, dan itu adalah salah satu pembunuh yang dengan susah payah dibudidayakan oleh gadis kotor beracun, dan kekuatannya bahkan telah mencapai tingkat yang tidak diketahui oleh siapapun. Apakah kamu sudah mengkarantina semua orang?
Binatang buas beracun. Di belakang Xiaoyan, sayap suci berkaca-kaca perlahan menghasut, setiap dorongan akan menyebabkan kekosongan di bidang ini sedikit bergetar, dan kemudian beberapa kekuatan di dalam tubuh mulai melonjak. Api suci, cakar Dewa Naga, suara samar terdengar, mata Xiaoyan meledak dengan aura ganas dan kekerasan, tubuhnya bergetar, dan dia melangkah keluar dari kehampaan. Ho ho ho, binatang beracun besar yang tersembunyi di rawa kabut beracun di bawah, tubuhnya terbalik, tubuh agung seperti lubang hitam, memuntahkan kabut racun lengket yang sangat menakutkan, menelan wilayah kosong, dan menekan Xiaoyan. Ledakan, energi yang sangat panas dan kekuatan kabut beracun menghantam bersama-sama, Xiaoyan seperti binatang yang tidak rasional, dengan sisik naga biru muncul di sekujur tubuhnya, cakar naga yang dibungkus dengan api suci berwarna kaca menghadapnya. Ledakan. Seperti yang diharapkan, dia adalah gadis beracun paling berbakat di Istana Dewa Racun. Kedua kekuatan besar itu bentrok, dan kemudian secara bertahap melemah. Badai energi panas mengamuk di bidang yang penuh lubang ini, dan bahkan tekanan yang sangat besar membuat rok rapi gadis kotor dan beracun itu pas di kulit, menawan dan menawan. Tidak ada keraguan bahwa lekukannya sudah tergambar, tetapi ada senyuman yang menjengkelkan di dalamnya. Di tubuh binatang beracun di bawah kakinya, ada ribuan lubang yang terbakar oleh api suci, dan noda darah sangat mencolok. Sebaliknya, di tubuh Xiaoyan, kabut beracun justru menembus sisik naga dengan aneh dan masuk ke kulitnya. Di bawahnya, wajah Xiaoyan menjadi pucat untuk beberapa saat, rasa sakit membakar organ dalamnya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Pertarungan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya berakhir dengan situasi yang seimbang. Sentuhan kekhawatiran muncul di mata banyak orang, dan bahkan Xiaoyan, yang tidak dikenal di Istana Racun, tumbuh lebih tinggi saat ini. Namun, di alam kotor yang tersisa, kekuatan di belakang Xiaoyan dan kekuatan gadis kotor beracun tidak hilang. Episode 2350. Hahaha. Petik 2. Untuk bisa memaksaku sampai ke titik ini, kamu adalah orang pertama di seluruh Istana Dewa Racun. Sosok gadis kotor beracun muncul, dan sebenarnya ada bekas luka bakar yang sangat serius di kulit aslinya. Bahkan di bawah kulitnya, ada makhluk samar-samar aneh yang menggeliat di bawah daging dan darah, yang terlihat sangat menakutkan, dan benda-benda itu seperti serangga hidup yang beracun, dan kekuatan racun yang terkandung cukup untuk membuat orang merasa takut, tetapi gadis kotor dan beracun itu menawan. Tubuhnya terus-menerus bergetar, jelas menderita erosi yang sangat mengerikan, pemandangan ini sangat menakutkan. Kemudian gadis kotor beracun itu tidak peduli dengan tubuhnya yang hangus, seluruh tubuhnya perlahan terangkat ke udara, dan volumenya membengkak dengan cepat. Kekuatan roh jahat kuno mulai bangkit kembali, dan aura kematian sedingin es yang memenuhinya membuat tubuh Xiao Yan gemetar tak terkendali. Namun, Xiao Yan tidak memiliki rasa takut akan hal ini, karena ada juga gelombang mengerikan di tubuhnya yang berdiri dengan bangga, dan lapisan ekstasi memenuhi matanya. Ada kekuatan yang sama jahatnya di dalam tubuhnya, seperti bayi yang baru lahir, perlahan terbangun, berkembang dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Itulah kegelisahan darah iblis. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa ada fluktuasi darah iblis yang begitu menjengkelkan pada wanita kotor dan beracun ini, kekuatan iblis yang telah ditekan terlalu lama benar-benar perlu dilepaskan sekali. Menghancurkan kubus Rubik iblis di bawah Istana Dewa Racun tidak berhasil, jadi sekarang ada cukup kesempatan bagi Xiaoyan untuk menggunakan kekuatan iblis tanpa terkikis. Menyebabkan trauma yang sangat serius. Tentu saja, hanya mengandalkan kekuatan gadis kotor dan beracun di depannya ini masih jauh dari mencapai titik di mana Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan iblis. Lawan sebenarnya adalah Master Istana Yao Yue dan banyak pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan dan menunda dokter kecil itu. Xiaoyan tahu bahwa Istana Dewa Racun tidak diragukan lagi adalah sarang harimau danau naga baginya, tetapi karena dia memilih untuk datang membantu dokter kecil abadi kali ini, dia tidak akan menempatkannya dalam bahaya apapun. Perpaduan api suci. Di wilayah abu-abu dan putih, di udara kotor, dari waktu ke waktu akan ada sayap ganda berlapis kaca yang membentang di seluruh wilayah. Di balut sayap mengkilap, terdapat bayangan hitam yang terlihat tipis. Pada saat ini, di sekitar tubuh, 5 api suci yang sangat berbeda, di bawah kendali halusnya, perlahan menyatu menuju dada, dan teratai api muncul. Teratai 5 warna tenang yang tersembunyi di dalamnya tampaknya lemah, tetapi kekuatan yang tak kasat mata telah melampaui langit dan bumi. Bahkan ketika beberapa orang kuat di altar melihatnya, wajah mereka menjadi membeku tanpa sadar. Sungguh metode yang menakutkan, serangan tingkat ini pasti tidak kalah dengan keterampilan bertarung tingkat teknik keabadian besar yang benar-benar tirani, dan memiliki berkah api suci, dan kekuatannya sedikit lebih tirani daripada teknik keabadian besar biasa. Tapi api suci ini sepertinya agak tirani. Kepala Istana Yao Yue melihat serangan mengerikan Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sentuhan sarkasme muncul, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. 3 langkah untuk menguburkan para dewa. Kekuatan kekotoran, biarkan aku jatuh di sini. Pada saat ini, sudut mulut gadis kotor beracun itu menjadi sarkastik, wajahnya berubah seperti orang mesum, aumannya merobek langit dan meraung ke arah Xiaoyan. Setelah beberapa saat, telapak tangannya perlahan menyebar, dan manik abu-abu yang tenang dengan lembut mengalir dengan kekuatan kabut kematian beracun yang tak ada habisnya. Dampak yang ditimbulkan oleh sayap suci kaca mengkilap mengeras dalam sekejap, dan gelombang mengerikan yang langsung mengenai jantung berdesir. Jika kamu terkena, saya khawatir kamu akan terluka parah, dan jika kamu serius, tubuh dan jiwa akan hancur.
Mengintegrasikan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mengangkat bahu dan tersenyum, lalu melambaikan tangannya yang besar. 5 api dengan kekuatan yang sangat berbeda terbentuk, dan kemudian merangkak keluar. Api hati Tianyan. Batu jiwa wajah hantu. Bagaimana tubuh manusia bisa menampung begitu banyak api suci pada saat yang bersamaan? Itu tidak cukup untuk meledak dan mati. Ada apa ini? Melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, semua orang merasa tercengang dalam pikiran mereka. Xiaoyan, dikelilingi oleh 5 api suci yang ganas, membuat bagian tengah altar tiba-tiba mendidih. Guru, 5 api suci. Pada saat ini, bahkan Tuan Istana Yao Yue yang selalu pendiam tiba-tiba berdiri dari kursi batu, matanya yang indah perlahan menatap Xiaoyan, ekspresi terkejut melintas di matanya. Dunia kotor beracun yang asli secara alami adalah area luas yang menyelimuti seluruh dunia, tetapi kemudian, di bawah kendali gadis kotor beracun, dia melayang menuju langit altar, hanya membungkus dirinya dan Xiaoyan, jadi semua yang terjadi di pemandangan itu tidak terlihat. Seseorang dapat mengetahuinya dengan sangat jelas. Orang ini. Saat itu, melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, kepala istana Jingyue semakin khawatir. Tindakan Xiaoyan tidak diragukan lagi menunjukkan posisinya, tetapi pada saat yang sama ia membangun musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. 5 jenis api suci, alat tawar-menawar yang menarik ini, saya khawatir itu cukup untuk menyebabkan pengepungan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Di dunia yang kotor dan beracun, api suci 5 warna Xiaoyan mulai menyatu, dan nyala api yang dahsyat melonjak kemana-mana, dan setiap hentakan akan membuat kehampaan di dunia yang kotor dan beracun ini terdistorsi dan hancur. Di sisi lain, manik-manik abu-abu putih di telapak tangan wanita kotor beracun juga menyerap vitalitasnya, dan 2 kekuatan kekerasan yang cukup untuk menenggelamkan seluruh alun-alun altar seperti badai 2 dimensi, yang menyala pada satu titik. Relik Dewa Racun. Kecemerlangan abu-abu putih seperti kekuatan ilahi tertinggi yang jatuh dari galaksi 9 surga. Manik-manik abu-abu putih bergerak dan melebur ke dalam kehampaan dengan kekuatan kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang jalan, kehampaan meledak, dan sentuhan menakutkan yang cukup untuk melelehkan segalanya, membawa manik putih abu-abu yang tampaknya lemah ini, meledak ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan penuh dengan cibiran menghina. Dia menertawakan pengendalian diri gadis kotor beracun itu, dan pada saat yang sama, matanya tiba-tiba menatap Tuan Istana Yao Yue di luar domain, seolah-olah dia sedang menyatakan perang. Reinkarnasi kemarahan Buddha. Xiaoyan meraung, kekuatan jiwa dan Feng Jue serta kekuatan lain di dalam tubuh langsung digunakan hingga batasnya, energi darah melonjak, dan platform teratai api dengan biji teratai 5 warna meraung. Wong Bas. Api 5 warna dan konfrontasi energi abu-abu putih, badai dimensi yang sangat menakutkan muncul dari alam dengan cara yang aneh, disebabkan oleh badai, semuanya sunyi. Tubuh Xiaoyan terbungkus dalam api yang tak ada habisnya, seperti penguasa tertinggi yang mengendalikan api yang tak terhitung jumlahnya di dunia, menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, senyuman di wajah gadis kotor beracun itu terlihat acuh tak acuh, dan keterkejutan memenuhi pupil matanya, karena saat ini, manik-manik abu-abu putih yang dia banggakan justru terkikis oleh api suci 5 warna. Itu dalam, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya dan terbuka kapan saja. Hancurkan aku. Gadis kotor beracun itu tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam keadaan gila, dan kemudian meraung, manik-manik abu-abu putih itu menyusut sedikit, dan meledak sepenuhnya. Jika itu masalahnya, ayo meledak. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan meremas telapak tangannya. Saat itu, ada sesuatu di lapangan yang sepertinya rusak. Pada saat yang sama, 2 fluktuasi mengerikan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi meresap ke udara. Gemetar gelisah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.